Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa saja yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menjadi wasilah kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah usolihah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah ya. Meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Untuk absensi, silahkan ketik nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar. Nanti Bapak cek. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran bisa dilihat di layar. Intinya setelah KBM, siswa dapat menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, menguraikan misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, serta dapat mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad waktu di Madinah. Sebelumnya, kita telah belajar tentang peristiwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah, di mana dakwah dilakukan secara diam-diam melalui pendekatan keluarga. Hal ini dilakukan karena kondisi sosial masyarakat Mekah yang bersifat homogen. Sementara pada masyarakat Madinah, kondisi masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukan penduduk Madinah dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dilihat dari segi kebangsaan. Penduduk Madinah terdiri atas bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa suku. Kemudian dilihat dari segi daerah. Mereka adalah orang-orang Arab dari Mekah dan orang-orang Arab dan Yahudi dari Madinah. Kemudian yang ketiga, dilihat dari struktur sosial dan kultur. Mereka sama-sama menganut sistem kesukuan, tapi berbeda dalam adat istiadat. Yang keempat, dilihat dari segi ekonomi. Bangsa Yahudi adalah golongan ekonomi kuat yang menguasai pertanian, perdagangan, dan keuangan. Sedangkan orang Arab adalah golongan kelas 2. Yang terakhir dilihat dari segi agama dan keyakinan. Mereka terdiri atas penganut agama Yahudi, penganut agama Kristen minoritas, penganut agama Islam, golongan munafikun, dan penganut paganisme. Melihat perbedaan kondisi masyarakat Mekah dan Madinah, maka tentunya pendekatan dan pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad juga berbeda. Jika membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah, maka tidak bisa dilepaskan dengan kaum Ansor yang ada di Madinah. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad dapat melakukan penyebaran dakwah Islam dengan baik karena mendapat dukungan dan sambutan dari kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong dan memberi perlindungan bagi umat Nabi Muhammad dan Islam. Selain itu, umat Islam yang datang dari kota Mekah ke Madinah atau kaum muhajirin juga ikut aktif menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Muhammad berusaha mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kepentingan dakwah dan pengembangan peradaban Islam. Adapun langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Yang pertama adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadat sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Dengan adanya keberadaan masjid, diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota.
Langkah yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin dengan kaum asli penduduk Madinah atau yang disebut sebagai sahabat Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Kemudian ada cerita ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta kekayaannya yang ada di Mekah. Artinya, ia tiba ke Madinah sebagai orang biasa yang tidak memiliki kekayaan berlebih. Kemudian, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad. Dan ketika itu juga, Sa'ad menawarkan sebagian harta kekayaannya untuk dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Namun meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran Sa'ad secara halus dan memilih untuk berniaga kembali, memulai segalanya dari nol. Dari kisah tersebut, apa yang bisa kita petik sebagai hikmah? Tentu saja keikhlasan seorang Sa'ad bin Ar-Rabi serta kegigihan Abdurrahman bin Auf untuk berniaga. Mereka berdua memiliki jalan yang terhormat dalam menjalani arti persahabatan, memacu diri mereka untuk terus mendekat kepada Allah SWT. Langkah yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi Muhammad menetap di Madinah, Nabi Muhammad mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-Muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Di samping usaha mengatur bagaimana hubungan sosial keagamaan di antara masyarakat Madinah, Nabi Muhammad juga berusaha membangun perekonomian masyarakat Madinah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda apapun. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara: 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlu sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Yang keempat, Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dan berbagai jenisnya. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Yang ketujuh, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang hingga saat ini masih beroperasi. Baiklah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian semua. Jadi, kalian silahkan cari apa saja teladan yang ada pada peristiwa dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Baik, anak-anakku sekalian, inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan iman dan Islam agar senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah.
dan memohon kepada Allah agar terhindar dari segala penyakit. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anakku, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiratil doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.